Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurdiana dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan dalam Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Anissa Fadila, dan yang kedua Mas Aziz Sihabudin, dan yang ketiga saya sendiri Eka Nurdiana. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang konsep organisasi. Nah, organisasi sendiri merupakan sebuah wadah untuk menampung berbagai bentuk interaksi-interaksi dari banyaknya manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu hidup dalam organisasi-organisasi tanpa kita sadari. Nah, secara konseptual, organisasi memiliki 2 batasan yang harus dikemukakan, yakni organism sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Dan ada beberapa pendapat mengenai konsep organisasi. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama, bahwa konsep organisasi itu dibedakan menjadi 3, yaitu konsep organisasi klasik, konsep organisasi neoklasik, dan konsep organisasi modern. Adapun konsep organisasi klasik yaitu tentang konsep biokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Dan konsep neoklasik itu merupakan memiliki perilaku, yaitu mendekati organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Nah, di sini melakukan pembenahan meliputi aspek pembagian kerja seperti proses skalar dan fungsional, struktur organisasi yang rentang kendali. Nah, dan selanjutnya ada pembahasan tentang konsep organisasi modern. Di sini memiliki perilaku yang mendekati masalah sebagai sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel dan memahami proses dinamis. Nah, menurut perilaku modern itu seperti membicarakan keterkaitan bagian dalam sistem dan hubungan sistem dengan lingkungannya, serta organisasi terdiri dari bagian yang tersusun dalam sistem di mana orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan menurut pendapat yang kedua, ini yaitu sifatnya lebih umum. Nah, konsep organisasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama konsep statis dan yang kedua konsep dinamis. Nah, yang dimaksudkan konsep statis di sini yaitu organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu yang dalam artian organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk itu selanjutnya konsep dinamis, yaitu organisasi ini merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, dalam artian organisasi adalah proses pengorganisasian pekerjaan orang dan sistem. Nah, hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Jadi, kedua konsep di sini sama-sama memiliki tujuan bersama ataupun mencapai pada tujuan yang sama. Hanya saja beda di konsep. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Jadi cara sesuatu itu tersebut disusun dan dibangun. Sedangkan organisasi adalah
suatu wadah perkumpulan minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sehingga struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian hak secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik, dan struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti adalah tiap-tiap suatu organisasi yang ada dapat menjalankan peranan dengan tertib. Struktur organisasi yang efisien berarti dalam menjalankan peran tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerjanya. Selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam merencanakan struktur organisasi, yaitu ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilih-pilih menjadi sejumlah langkah, dengan tiap langkah diselesaikan oleh seseorang individu yang berlainan, yang mana pada hakikatnya spesialisasi kerja adalah bahwa daripada seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu individu, lebih baik setiap individu tersebut berpartisipasi dalam mengerjakan bagian dari sesuatu kegiatan yang berada di dalam sebuah organisasi, sehingga tujuan akan tercapai dengan efektif. Selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi itu adalah dasar-dasar yang digunakan di dalam pengelompokan suatu perusahaan. Pengelompokan tersebut ada 4, yaitu pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya nomor 2, pengelompokan kegiatan berdasarkan tipe produk yang dihasilkan oleh organisasi itu sendiri. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan berdasarkan atas geografi atau teori-teori. Yang keempat, pengelompokan kegiatan berdasarkan proses. Selanjutnya adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis yang tidak putus dari wewenang yang menjalurkan dari puncak organisasi ke tingkat terbawah sebuah organisasi, sehingga memperjelas siapa melapor ke siapa, misalnya kepada siapakah saya bertanggung jawab. Selanjutnya adalah rentang kendali. Rentang kendali merupakan hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi, karena dalam hal ini manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi tersebut. Dengan beberapa bawahan manajer dapat mengarahkan anggota secara efektif dan efisien. Hal ini yang dimaksud dengan kendali. Selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Dalam beberapa organisasi, manajer puncak mengambil suatu keputusan dan penanganan setiap permasalahan. Manajer tingkat lebih bawah semata-mata hanya melaksanakan petunjuk manajer puncak saja. Pada keadaan yang lain, ada organisasi di mana pengambilan keputusan ditekan ke bawah, ke manajer-manajer yang paling dekat dengan tindakan organisasi. Contohnya di sini, pertama merupakan organisasi yang bersifat sangat sentralisasi, dan yang kedua desentralisasi. Ciri dari sebuah organisasi sentralisasi ialah struktural
yang secara inherent berbeda dari organisasi yang desentralisasi. Dalam suatu organisasi desentralisasi, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk masalah, lebih banyak orang memberikan masukan ke dalam keputusan, dan makin kecil kemungkinan para karyawan merasa diasingkan dari mereka yang mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan kerja mereka. Selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi ini mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dibekukan. Jika suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi sangat diinformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasaan untuk dapat mengerjakan sesuatu. Kapan dan bagaimana cara seharusnya untuk mengerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan yang ketiga adalah tentang desain organisasi yang umum dipakai oleh perusahaan. Desain organisasi merupakan suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi, termasuk di dalamnya. Yang mana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses, menciptakan, serta menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Jones mengemukakan beberapa tantangan dalam mendesain organisasi. Yang pertama, diferensiasi. Yang kedua, diferensiasi integrasi. Yang ketiga, sentralisasi, desentralisasi, dan standarisasi penyesuaian bersama. Selanjutnya, terdapat 3 desain organisasi yang kita kenal secara umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana merupakan organisasi berbentuk datar dan umumnya memiliki 2 atau 3 tingkat vertikal. Yang kedua, struktur birokrasi. Struktur ini ditandai dengan tugas operasi yang rutin dan dicapai melalui spesialisasi, peraturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, memiliki wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan model pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Dan yang terakhir, struktur matriks. Struktur ini merupakan tipe desain yang menggabungkan 2 bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional menempatkan spesialis bersama-sama, meminimalkan jumlah yang diperlukan, sekaligus mengatur pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus di seluruh produk. Mungkin cukup ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.